Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Absar Fatur Rahman Rizal dengan NIM 120 70 402 dari Kimia semester 4 akan menjelaskan tentang golongan 13. Golongan 13 ini terdiri dari unsur-unsur boron, aluminium, gallium, indium, dan thallium. Dari semua unsur golongan ini, boron merupakan salah satunya unsur non-logam dan diklasifikasikan sebagai unsur semi-logam. Untuk sifat kimianya, secara umum sifat dari logam 13 ini tidak sekuat logam golongan alkali dan alkali tanah. Senyawa unsur golongan 13 ini umumnya memiliki karakter kovalen yang tinggi. Untuk yang pertama itu adalah unsur boron. Karakteristik dari unsur ini, boron termasuk ke dalam golongan semi-logam, dan boron juga dapat terdapat dalam bentuk garam boraks dan kernit. Boron memiliki 3 elektrovalensi, jadi setiap senyawa boron memiliki ikatan kovalen yang memenuhi aturan oktet. Boron juga lebih menyerupai silikon daripada unsur golongan 13 yang lainnya. Untuk kegunaan dari unsur ini, boron juga merupakan komponen vital dalam pembangkit listrik tenaga nuklir. Boron juga berguna sebagai bahan pengawet untuk kayu dan pelindung tahan api untuk kain jika bereaksi atau dicampurkan menjadi boraks. Untuk unsur boron ini, kelimpahannya sangat rendah di alam, yaitu sekitar 0,003%. Dan mineral-mineralnya didapatkan dalam bentuk oleksit, boraks, kalemalit, dan kernit. Untuk yang kedua itu adalah unsur aluminium. Karakteristik dari aluminium ini sangat reaktif, terutama dengan gas O2. Selanjutnya memiliki potensial reduksi yang sangat rendah. Tidak beracun, ringan, tidak bersifat magnetis, mengkilap, dan juga lunak. Tahan terhadap korosi, dan juga sebagai konduktor panas yang baik, contohnya pada panci. Kegunaan dari unsur aluminium ini sebagai kerangka pesawat terbang dan roket, dan juga sebagai reflektor yang baik terhadap cahaya dan sinar inframerah, dan juga untuk peralatan masak, contohnya pada panci. Kelimpahan dari unsur aluminium ini sangat berlimpah terdapat di alam, dan juga merupakan logam ketiga terbanyak di kerak bumi. Unsur logam ini dapat dijumpai dalam kerak bumi yang terdapat dalam batuan feldspar dan mika. Untuk unsur yang selanjutnya yaitu gallium. Karakteristik dari gallium ini berbentuk padat pada suhu ruang, tetapi seperti merkuri, cesium, dan rubidium akan menjadi cair bila sedikit dipanaskan. Gallium padat cukup lunak sehingga bisa dipotong dengan pisau. Unsur ini stabil di udara dan air, tetapi bereaksi dan larut dalam asam dan basa. Dan juga gallium ini tidak terdapat dalam bentuk murni alam. Adapun kegunaan dari unsur gallium ini yaitu sebagai semikonduktor, sebagai komponen dalam logam campuran yang memiliki titik leleh rendah, sebagai pengganti untuk merkuri dental amalgam. Nah, kelimpahan dari unsur gallium ini dalam kulit bumi sebesar 19 ppm, sama melimpahnya dengan natrium, litium, dan juga Pb. Sumber dari unsur gallium ini terdapat dalam jumlah yang sedikit di alam, yaitu dalam bentuk bauksit, pirit, magnetik, dan kaolin. Biji gallium sangat langka, tetapi gallium terdapat di logam-logam yang lain. Untuk yang selanjutnya yaitu unsur indium, di mana karakteristik dari indium ini sangat lunak, berupa logam putih keperakan, mengkilap, menghasilkan suara yang keras ketika dibengkokkan, dapat membasahi kaca, dan juga sangat radioaktif. Adapun kegunaan dari unsur ini yaitu untuk membuat logam campuran dengan gallium, transistor germanium, termistor, dan fotokonduktor. Dan juga digunakan untuk sel foto, dan juga digunakan dalam solder.
Untuk kelimpahan dari unsur ini yaitu sebesar 0,24 ppm sama banyak dengan unsur CD, namun lebih sedikit dari unsur TB yaitu sebesar 1,22 ppm. Nah, untuk sumber dari unsur ini ditemukan dari emisi debu yang berasal dari pembakaran biji sulfida Zn atau Pb dan bisa juga diperoleh selama pembakaran biji sulfida Fe dan juga Cu. Untuk yang terakhir yaitu unsur telium. Karakteristik dari unsur telium ini yaitu logam yang sangat lunak. Bila terkena udara, pertama akan mengkilap, lalu berubah menjadi perak kebiruan seperti Pb dan tidak berbau dan juga tidak berasa dan juga sangat beracun dan bersifat karsinogenik. Kegunaan dari talium juga jika direaksikan dengan sulfida berguna sebagai sel foto dan jika dicampurkan dengan bromida berguna sebagai bahan optik inframerah dan jika direaksikan dengan oksida berguna dalam pembuatan kaca yang memiliki indeks refraksi yang tinggi dan juga berguna dalam peralatan deteksi atau pendeteksi radiasi gamma. Kelimpahan dari unsur ini yaitu sebesar 0,7 ppm dan sumber dari unsur ini dapat diperoleh dari emisi debu yang dipancarkan selama penggangan sulfida untuk pembuatan H2SO4 dan dari leburan biji ZdPb. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.